Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca lagi dua kali Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk hadis ke-32. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri, dari sahabat mulia Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la darara, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau mencelakakan diri sendiri, wala dirar, dan juga tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang lain, mencelakakan orang lain. Haditsun hasan, hadis ini kualitasnya hasan. Hasan itu apa Pak? Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh seorang yang adil dan dhabit, tetapi kedobitannya sedikit lemah di bawah hadis sahih. Kalau hadis sahih, kekuatan hafalan, kedobitan hafalannya sempurna, tamma dhabtuhu. Kalau hadis hasan, khaffa dhabtuhu, kekuatan hafalannya sedikit saja di bawah hadis
sahih, sedikit lemah di bawah hadis sahih, tetapi masih diterima hadisnya. Ini kalau ditanya perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan, satu saja, dari sisi kekuatan hafalan. Ini sangat penting dalam transmisi atau periwayatan ilmu hadis. Kekuatan hafal ini sangat penting. Kemudian tidak syadz hadisnya itu sama dengan hadis sahih. Syadz itu artinya tidak rancu, tidak janggal, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Seperti dalam Sahih Muslim itu ada hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini selama 7 hari. Alam semesta ya, langit dan bumi. Hadisnya sahih, tetapi ditolak oleh para ulama karena bertentangan dengan yang lebih sahih, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa semua hadis sahih itu bisa diamalkan, sebenarnya kurang tepat. Nanti dulu, dilihat dulu apakah hadis sahihnya itu bertentangan dengan yang lebih sahih atau tidak. Ada beberapa hadis sahih yang tidak bisa diamalkan. Kalau misalnya dimansuh itu hukumnya dihapus. Hadisnya sahih tetapi tidak bisa jadi hujjah, jadi hukum, atau tidak bisa diamalkan karena dimansuh, dihapus hukumnya. Atau hadis sahih itu bertentangan dengan yang lebih sahih, seperti hadis yang tadi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, tetapi matannya janggal. Isi daripada hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka didahulukan Al-Quran. Nah, hadis sahih tidak boleh ada syadz. Syadz itu artinya hadis sahih tapi bertentangan dengan yang lebih sahih. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh ada illat. Illat itu penyakit. Ini kelihatannya hadis ini bagus, tapi setelah diteliti ternyata ada penyakitnya, penyakit batin. Nah, ini yang bisa melihat, yang bisa meneliti hanya para ulama yang kredibel, para ulama yang memang pakar di bidangnya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan hadis hasan. Mohon maaf sedikit Pak ya, menyinggung ilmu hadis dulu ini. Hadis hasan itu dibagi dua. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi tadi definisinya sudah saya sampaikan, 5 syaratnya. Hampir sama dengan hadis sahih, tetapi dari sisi kekuatan hafalan agak sedikit kurang. Itu hasan li dzatihi. Hasan tidak karena faktor lain. Jadi hasan dengan sendirinya gitu. Jadi ulama itu bingung, ini hadis mau dimasukkan ke sahih nggak pantas karena ada rawinya yang kekuatan hafalannya agak sedikit kurang. Mau dimasukkan ke dhaif juga nggak pantas karena masih layak gitu. Akhirnya membuat term istilah baru yang disebut dengan hasan. Nah, selain hasan li dzatihi ada lagi istilah hasan li ghairihi, hasan karena faktor lain. Ini awalnya hadisnya dhaif, tapi dhaifnya tidak parah. Suara apa ini Pak ya? Ini kayaknya agak sedikit bermasalah ya. Saya ulangi Pak. Hadis hasan li ghairihi itu awalnya dhaif, tetapi kedhaifannya tidak parah. Tidak parah itu tidak maudhu. Tahu maudhu Pak ya? Palsu. Tidak matruk, tidak semi palsu. Matruk itu rawinya muttaham bil kadzib. Apa? Tertuduh berdusta. Nanti saya jelaskan perbedaannya dengan hadis maudhu. Yang ketiga mungkar. Kalau Bapak pernah mendengar hadza hadisun mungkar,
itu hadisnya dhaifnya parah. Kalau ada hadis mungkar, nggak bisa meningkat menjadi hasan karena parah. Tapi kalau hadisnya hanya sekedar terputus sanadnya, misalnya munqati misalnya, itu bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi dan bisa menjadi hujjah. Kalau tidak bertentangan Pak ya, kalau tidak syadz, bisa menjadi hujjah. Bisa dipahami Pak? Jadi dhaif itu begini Pak, dhaif itu ada dua. Bapak pernah mendengar hadis dhaif? Dhaif itu ada dua. Ada dhaif disebabkan karena saktun fil isnad, terputusnya sanad, dan ada ta'nun fil rawi, cacatnya perawi. Nah, saktun fil isnad ini ada dua. Ada saktun dhahir, ada saktun khafi. Nah, saktun dhahir ada 4. Kalau Bapak pernah mendengar, ada yang disebut dengan mursal, ada yang disebut dengan muallaq, ada yang disebut dengan mu'dhal, ada yang disebut dengan munqati. Ada 4. Ini istilah terputusnya sanad. Ada yang terputusnya 2, ada yang terputusnya di sahabat. Nah, itu. Ada 4. Ini terputus secara zahir. Ada lagi terputus secara samar, khafi. Ada 2. Ada mursal khafi dengan mudallas. Nanti saya jelaskan. Apa sekarang aja? Lupa nanti Pak. Oke, nanti saya jelaskan. Ini termasuk dhaif disebabkan karena saktun fil isnad, terputusnya sanad. Ada mursal, muallaq, mu'dhal, munqati. Ini saktun dhahir, saktun khafinya mursal dengan mudallas. Mursal khafi dengan mudallas. Yang kedua, dhaif disebabkan karena ta'nun fil rawi, cacatnya perawi. Rawinya cacat memang, tidak kredibel dia. Entah itu hafalannya buruk, entah itu orangnya ahli maksiat, tidak adil. Nah, itu ranking pertama maudhu, palsu. Palsu itu bisa perawinya memang sengaja berbohong atas nama Nabi, jadi sengaja membuat-buat hadis, kata-kata kemudian dinisbahkan kepada Nabi, itu maudhu. Atau memang hadis itu tidak ada sanadnya, atau istilah lain la aslalahu, ada yang menyamakannya dengan maudhu. Hadis ini tidak ada asalnya. Atau memang sengaja orang itu menisbahkan sesuatu kepada Nabi padahal bukan kata-kata Nabi. Itu hadis maudhu, ranking pertama, ancamannya neraka itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas nama Nabi, maka silahkan menempati tempatnya di neraka. Ini ancaman orang yang sengaja berbohong. Yang kedua, ranking hadis dhaif itu disebut dengan matruk. Ini bedanya dengan hadis maudhu satu saja Pak. Kalau hadis maudhu sengaja berbohong atas nama Nabi, kalau hadis matruk kebiasaan perawinya ini suka berbohong. Pak Haji mau kemana? Mau belanja ke pasar, padahal mau ketemu istri yang kedua misalnya. Setiap ditanya berbohong terus. Pak Haji mau kemana? Mau ke mall, padahal mau ke warung misalnya. Setiap ditanya berbohong. Nah, orang yang seperti ini hadisnya matruk ditinggalkan, tidak bisa dipakai. Yang ketiga, mungkar. Ini hadis juga parah. Sebabnya 3, kasratul ghaflah, fahsyul ghalat, fasik. Banyak lupanya, banyak salahnya, ahli maksiat, dan matannya bertentangan dengan hadis sahih. Oke, cukup. Ini banyak nanti ta'nun fil rawi, ada majhul, ada mubham, ada mudharib dan seterusnya. Ya, sedikit menyinggung ilmu mustalah hadis. Hadisun hasan, hadis ini kualitasnya hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini.
Wad-Daruqutni, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, dan selain daripada keduanya musnadan, secara musnad. Sedikit saya sampaikan, musnad itu kalau dalam bait-bait Imam Al-Baikuni, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hattal mustafa walam yabil. Silahkan yang punya HP atau cukup ini aja. Musnad itu hadis yang bersambung sampai kepada Rasulullah, walam yabil, dan tidak terputus. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hattal mustafa walam yabil. Itu hadis musnad. Jadi hadis yang sampai kepada Rasulullah, bersambung kepada Rasulullah, tidak terputus sama sekali. Kalau mursal kan tadi mursal, munqati, mu'dhal, itu terputus. Ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, dan selainnya musnadan, bersambung sampai Rasulullah, tidak terputus. Wa rawahu Malik, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani, Imam Darul Hijrah Pak ya, salah satu daripada 4 imam madhab. Siapa Pak? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa? Kalau ngaji hadis memang harus menghafal tahun wafat Pak. Saya dulu dipaksa sama Kiai Ali Mustafa Yaqub itu menghafal 200 tahun wafat para ulama. Kalau nggak hafal disuruh berdiri. Makanya saya hafal. Coba Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa? 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Nah, imam yang kedua Imam Malik. Ini Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Beliau meninggal tahun berapa? Belum 200, belum. 179. Nanti saya ulang ya Pak Haji ya. Dihafalin kan? Imam Syafi'i, Imam 200 kurang sedikit, 204 Hijriah. Beliau meninggal di usia 54 tahun. Muridnya Imam Malik. Jadi selama hidupnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu belajar kepada beliau, dan juga belajar madhab Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Syafi'i itu menggabungkan metodologi ra'yun, metodologi rasional, dengan metodologi athar, metodologi ahli hadis, yaitu Imam Malik. Muridnya Imam Syafi'i siapa Pak? Imam Ahmad. Meninggal tahun berapa? 241 Hijriah Pak ya. Jadi Imam Abu Hanifah 150 Hijriah, Imam Malik bin Anas 179 Hijriah, kemudian Imam Syafi'i 204 Hijriah, muridnya Imam Ahmad 241 Hijriah. Bisa diulang Pak Ustaz? 150. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad bin Hanbal 241. Ini Imam Malik, terkenal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam karyanya Al-Muwatta. Ini karya terbesar beliau, yang kata Imam Syafi'i tidak ada kitab yang paling autentik setelah Quran Pak ya, selain daripada Muwatta. Tapi ini kata-kata ucapan sebelum datang Sahih Al-Bukhari Pak ya.
Tapi setelah datang Sahih Al-Bukhari, yang ashahul kutub ba'dal Quran adalah Sahih Al-Bukhari, karena Imam Bukhari datang belakangan. Sebelum datang Imam Bukhari, Muwatta ini kitab yang paling absah, paling autentik, paling sahih setelah Quran, menjadi rujukan para ulama saat itu. Ini Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam karyanya Al-Muwatta mursalan, secara mursal. Nah, ini istilah mursal tadi saya sampaikan termasuk saktun fil dhahir, saktun dhahir ya, terputusnya secara zahir. Di mana? Di sahabat Pak terputusnya. Itu Imam Ibnu Hajar mendefinisikan mursal itu ma'adhafahu tabi'i ilan nabi, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung kepada nabi tanpa menyebutkan sahabat, jadi terputus di sahabat. Itu riwayatnya Imam Malik. Misalnya Nabi, Pak Haji Nabi, Pak Haji satunya lagi sahabat, Pak Haji tabi'in. Nah, Pak Haji seharusnya kan menerima dari sahabat kan? Tidak langsung kepada Nabi. Tetapi hadis mursal itu tidak menyebutkan sahabat. Pak Haji langsung menyebutkan Nabi. Jadi sahabatnya digugurkan, diputuskan. Secara hukum sebenarnya dhaif, mardud, ditolak, tetapi tidak semua hadis mursal ditolak. Para ulama merinci. Kalau datangnya dari kibarut tabi'in, dari tabi'in besar seperti misalnya Sa'id Al-Musayyib, itu diterima hadisnya walaupun tidak menyebutkan sahabat. Karena begini Pak, ulama-ulama besar era tabi'in itu ketika banyak pertanyaan kemudian mereka memfatwakan sesuatu, itu seringkali menyebut langsung qala Rasulullah tanpa menyebut sahabat, padahal mereka tidak semasa dengan Rasulullah. Tapi kalau mursal itu datang dari kibarut tabi'in, ada dua Pak ya, ada kibarut tabi'in, pembesar tabi'in, maksudnya tabi'in yang senior, ada sigharut tabi'in, tabi'in junior. Kenapa disebut kibarut tabi'in? Karena bertemu dengan kibarus sahabah, dengan pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Nah, kalau hadis mursal ini datangnya dari kibaru at-tabi'in, maka diterima hadisnya. Selain itu juga harus thiqah Pak ya, harus kredibel. Jadi tidak semua mursal ditolak. Tadi ingin saya sampaikan, mursal itu ada 3. Ini mursal yang biasa. Jadi seorang tabi'in menisbahkan hadis langsung kepada Nabi. Ada yang disebut dengan mursal sahabi. Apa Pak? Mursal sahabi. Apa itu mursal sahabi? Seorang sahabat meriwayatkan langsung dari Nabi padahal tidak pernah melihat atau mendengar hadis tersebut. Itu mursal sahabi, tapi diterima hadisnya Pak. Seperti contoh, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Padahal Sayyidah Aisyah masih kecil saat itu, mungkin belum lahir, tapi seolah-olah melihat apa kondisi ketika wahyu itu turun. Nah, ini dipastikan Sayyidah Aisyah itu mendengar dari sahabat senior, tapi tidak menyebutkan sahabat seniornya ini. Maka disebut dengan mursal sahabi. Bisa dipahami Pak? Kalau mursal sahabi itu diterima. Itu biasanya datang dari sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang junior, yang kecil seperti Abdullah bin Abbas, yang memang lahirnya belakangan, seperti Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidah Aisyah, dan seterusnya. Nah, yang ketiga disebut dengan mursal khafi.
Kalau mursal khafi itu begini. Saya semasa dengan Pak Haji Cipto. Pak Haji Cipto misalnya seorang perawi hadis. Satu masa, satu zaman pernah bertemu. Tiba-tiba saya meriwayatkan hadis, kemudian menisbahkan hadis ini kepada Pak Haji Cipto. Menisbahkan, Pak ya. Padahal saya tidak pernah menerima hadis itu dari Pak Cipto, hanya pernah bertemu saja. Hanya pernah bertemu dan satu masa. Itu namanya mursal khafi. Seolah-olah saya menerima hadis dari Pak Cipto. Dengan kata-kata misalnya qala Ali Hudaybi misalnya. An Haji Cipto misalnya. Padahal saya tidak pernah berguru, hanya sekedar bertemu dan satu masa saja. Tidak pernah menerima hadis itu dari Pak Haji Cipto. Itu namanya mursal khafi. Bedanya dengan mudallas, ini sedikit saya singgung. Bedanya dengan mudallas, kalau mudallas pernah bertemu, saya pernah berguru dengan Pak Haji Cipto. Tetapi ketika saya meriwayatkan hadis, hadis itu tidak saya dapatkan dari Pak Haji Cipto, tetapi menisbahkannya ke Pak Haji Cipto. Bisa dipahami, Pak? Mudallas, saya pernah belajar kepada Pak Haji Cipto, berguru. Tetapi ketika ada satu hadis yang tidak saya dengar dari Pak Haji Cipto, kemudian saya nisbahkan guru saya ini, padahal hadis itu tidak didengar langsung dari Pak Haji Cipto, mungkin dari yang lain. Itu mudallas. Bedanya dengan mursal, kalau mursal hanya sezaman, kalau mudallas pernah berguru. Ini termasuk apa namanya saktun khafi dalam jajaran saktun fil isnad. Oke, cukup. Warawahu Malik fil Muwatta mursalan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta secara mursal an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya an abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya, Pak? Yahya, Pak ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asqata Abu Sa'id, maka Imam Malik menggugurkan Abu Sa'id Al-Khudri, menggugurkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Walahu turukun yuqawi ba'duha ba'da, dan hadis tersebut memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke, dhaif, tetapi dhaifnya tidak parah, bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi gitu. Oke, saya pernah ngajar ilmu mustalah hadis itu di Komplek Panorama Serpong, Pak. Selesai menggunakan Al-Mandhumah Al-Baikuniyah itu. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wadhi min aksamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha sahih huwa mattasal isnaduhu wa lam yushada aw yu'al yarwihi adlun bitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu mandumah karya Imam Al-Baikuni. Selesai, khatam di Komplek Panorama Serpong itu. Nanti kalau mau ngaji tapi agak bingung sedikit nggak apa-apa, karena memang berkaitan dengan itu. Hadis akan berkaitan dengan istilah-istilah ini. Oke, saya mulai dari sahabat dulu, Pak ya. Atau ada yang mau disampaikan mungkin? Pak RW mana? Pak RW udah HS aja ini. Ada yang mau disampaikan? Oke, saya mulai dari sahabat yang meriwayatkan. Siapa, Pak? Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, atau dikenal namanya ini Abu Sa'id, kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau termasuk ya intelektual hadis, ahli hadis dari golongan Ansor, Pak ya. Lahir di Madinah dan termasuk di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Tercatat beliau berapa? 1170 hadis. Ranking pertama siapa Pak? Pernah saya sampaikan? Abu Hurairah Pak ya. Ranking kedua Abdullah bin Umar. Ketiga, ada yang masih ingat? Anas bin Malik, pernah saya sampaikan. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Sayyidah Aisyah radhiyallahu yang kelima radhiyallahu anha ya, bukan radhiyallahu an. Radhiyallahu anha, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah. Nah, yang ketujuh ranking terbanyak dalam meriwayatkan hadis adalah sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan hadis sampai 1170 hadis. Nah, termasuk pakar hadis, dan beliau menjadi rujukan para sahabat. Jadi kalau masalah fikih, masalah fatwa, masalah agama itu seringkali menjadi tempat untuk bertanya. Beliau masuk Islam, kalau kita baca biografi, itu di usia sangat muda, di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Jadi ayahnya juga seorang sahabat, seorang muslim, itu berperang di perang Uhud, meninggal. Itu Abu Sa'id ketika ingin perang Uhud itu meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ikut berperang, tetapi Rasul mengatakan jangan, karena mungkin masih kecil, pada saat itu masih usia 13 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri, ayahnya meninggal syahid di perang Uhud. Dalam biografi itu tidak meninggalkan harta yang banyak Pak. Jadi sangat miskin. Beberapa keluarganya setelah meninggal ayahnya itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap Rasulullah membantu, ya, membantu meringankan beban berat keluarganya ini. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yastagni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan ia. Jadi tidak boleh minta-minta lah gitu. Ada beberapa orang tuh yang datang kepada Rasulullah minta, ya Rasulullah kasih, datang lagi dikasih lagi, datang lagi dikasih lagi, datang lagi sudah habis. Kemudian Rasulullah mengatakan, man yastagni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan ia. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Kalau orang itu menjaga kehormatannya, tidak mencari hal-hal yang haram, yu'iffahullah, maka Allah akan menjaga kehormatannya, akan menjauhkan dia dari hal-hal yang haram. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Itu nasihat untuk Abu Sa'id Al-Khudri agar sabar walaupun orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan. Ya baiknya meninggalkan harta warisan Pak ya, agar keluarga itu tidak minta-minta. Tidak minta-minta. Nah, ini kalau terjadi terhadap orang yang tidak punya kekayaan, maka anjurannya adalah harus merasa cukup, hatinya qanaah kalau bahasa yang lain itu. Malah mohon maaf, Rasulullah itu saking ingin sahabat yang miskin ini bahagia, tidak kecewa, itu beliau mengatakan nanti di akhirat orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu 500 tahun Pak daripada orang-orang kaya. Ini luar biasanya Rasulullah membahagiakan orang-orang miskin Pak. Nanti di akhirat itu pada hari kiamat yang akan masuk surga lebih dahulu adalah orang-orang miskin, bandingannya dengan orang kaya 500 tahun lebih dahulu. Jadi orang miskin sudah masuk surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, orang kaya masih dihisab itu Pak 500 tahun. Makanya Rasulullah ya
Di akhir hayatnya itu ada satu riwayat minta miskin, Pak. Tapi doa ini jarang yang mau mengamalkan ini, Pak. Mau mengamalkan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Terus apa lagi? Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni min zumratil masakin, himpun aku dengan orang-orang miskin. Pak Haji mau mengamalkan? Takut makbul, Pak Haji. Hubud dunianya masih terlalu besar. Ya, Rasulullah kenapa doa begitu? Karena sudah pernah merasakan kaya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ayahnya tidak meninggalkan harta yang banyak. Ada 3 kelebihan daripada Abu Sa'id itu. Pertama, dia memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Jadi menjadi rujukan, menjadi masdar pertanyaan para sahabat. Kedua, punya keberanian jihad fisabilillah itu. Ini yang jarang dimiliki. Di usia 10 tahun, 13 tahun ya, itu sudah ingin berjihad. Kemudian kelebihan yang ketiga, beliau itu khusyuk kalau ibadah. Pernah suatu hari mengiringi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan, kemudian beliau menjaga Rasulullah, ya menjaga di luar. Nah, di satu malam beliau sholat malam itu tahajud di belukar itu. Ketika sholat tiba-tiba ada yang memanah itu. Ada yang memanah Abu Sa'id. Panah itu tepat kena di jantung beliau. Ketika sholat nggak terasa sama sekali. Sampai 10 panah itu. Kemudian beliau sadar, tidak melanjutkan sholat. Mungkin kalau melanjutkan bisa sampai puluhan lagi itu. Tetapi ketika sholat tidak sadar. Saking khusyuknya beliau sholat itu. Jadi yang pertama, punya tingkat intelektual yang tinggi, keberanian jihad fisabilillah, kekhusyuan dalam ibadah. Meninggal tahun berapa, Pak? 74 Hijriah, Pak ya. 74 Hijriah. Dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah, bersama para sahabat yang lain. Oke, masuk ke dalam hadis. Ini hadisnya sangat pendek, Pak. Mari sama-sama, Pak. La dororo wala diroro, la dororo wala diroro. Oke, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Ini hadisnya pendek tetapi menjadi kaidah syar'iyah di dalam Islam. Ini bagi para ahli ilmu, ini hadis sangat masyhur. Kenapa masyhur? Karena ini yang kemudian memunculkan yang disebut dengan maqasidus syariah itu. Pernah dengar Pak istilah itu? Maqasid asy-syariah itu tujuan-tujuan ditetapkannya syariat itu. Yang ada 5 itu, Pak. Hifdzuddin, apa Pak? Menjaga agama. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasal, menjaga keturunan. Hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Itu yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Jadi ini hadis pendek tapi penjelasannya bisa kemana-mana. Disebut dengan jawami al-kalim. Nabi itu diberikan kelebihan berbicara pendek tetapi maknanya luas. Ini nggak habis Pak kalau kita bahas 1 jam 2 jam ya. Mungkin bisa berhari-hari. Oke, nggak apa-apa. Ini kita upayakan. Apa Pak? Hadis ini disebut dengan jawami al-kalim ya. Atau dalam bahasa balaghah itu disebut dengan ijaz. Kata-katanya pendek tetapi maknanya luas. Ada yang disebut dengan itnab, panjang kata-katanya. Ngomongnya panjang gitu. Makanya Imam Syafi'i, beliau disebut alim itu karena paham bahasa. Pernah suatu hari beliau ngomong begini,
Kalau ada orang menulis 3 halaman, itu beliau bisa meringkasnya hanya dengan 1 kalimat. Bisa nggak kira-kira Pak? Bapak ngomong lama nih, beliau hanya mengatakan 1 kalimat sudah merangkum daripada omongan banyak itu. Itu salah satu orang yang punya kelebihan di bidang bahasa. Makanya beliau walaupun orang Arab, itu belajar bahasa Arabnya itu di tempat yang paling fasih. Sudah orang Arab tapi masih belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arabnya belasan tahun di tempat atau kabilah yang paling fasih. Makanya beliau punya karya itu Diwan Asy-Syafi'i, dipelajari di tempat kami di pesantren Darussunnah itu. Itu luar biasa. Imam Asy-Syafi'i. Ini disebut dengan ijaz. Seperti hadis sebelumnya kalau tidak salah, Nabi mengatakan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk itu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu kan hadisnya pendek, Pak. Tapi maknanya kan luas. Ada lagi Pak selain itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi misalnya. Di antara bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini sama dengan hadis ini. Pendek tapi maknanya panjang. La darara wa la dirara. Oke. Kenapa hadis ini mohon maaf menjadi landasan dalam penetapan syariat? Karena satu tujuan syariat itu darul mafasid wa jalbul masalih, itu tujuannya. Mencegah kerusakan, wa jalbul masalih, menarik kemaslahatan, keuntungan. Itu tujuan daripada ditetapkannya syariat. Ini mohon maaf, kalau ada orang minum khamr, apakah dia menjaga dirinya, menjaga jiwanya? Kan tidak Pak ya. Nah itu hadis ini berkaitan dengan itu. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Minum khamr, mabuk, judi, dan seterusnya. Zina. Nah ini zina ini termasuk hifdun nasal ini. Menjaga keturunan, menjaga nasab juga. Hifduddin, menjaga agama. Ya, menjalankan syariat agama, dan tidak boleh meremehkan atau memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu juga dalam rangka menjaga agama. Atau mencemooh ya bahasanya, mencaci maki sesembahan agama lain juga tidak boleh, dilarang. Itu bagian daripada hifduddin. Hifdul aql, bagaimana agar orang itu tidak gila. Mabuk itu kan menyebabkan akal itu menjadi tidak waras. Itu tujuan daripada ditetapkan syariat. Maqasidus syariah, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan kulliyat al-khams. Ini prinsip dasar HAM dalam Islam. Jadi kalau orang berbicara HAM, hak asasi manusia, Islam sudah lebih dahulu berbicara hak asasi manusia. Ini yang pertama kali membuat teori kulliyat al-khams, maqasidus syariah, itu namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Abu Ishaq Asy-Syatibi dari Spanyol. Jadi zaman dulu di Spanyol sudah banyak orang Islamnya dan banyak para ulamanya. Salah satunya Imam Asy-Syatibi. Beliau menemukan teori maqasid asy-syariah ini. Makanya dalam Quran itu ada firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu. Janganlah engkau menjatuhkan diri engkau kepada hal-hal yang membinasakan. Sekarang sedang rame wabah corona. Wabah itu mohon maaf dari bahasa Arab tuh Pak. Wabah
Wabak kalau dalam bahasa Arab itu Pak. Atau ta'un. Apa Pak? Ta'un. Virus itu ta'un. Itu pada masa Rasulullah sudah terjadi. Disebut dengan virus kusta pada masa Rasulullah. Maka beliau mengatakan la tudimun nadhar ilal majzumin. Jangan terlalu lama melihat orang yang terkena penyakit kusta. Ini kan upaya la doror wa la diror kan Pak ya. Nabi mengatakan la tudimun nadhar ilal majdumin. Jangan terlalu berlama-lama melihat orang yang terkena penyakit kusta. Dalam riwayat yang lain itu, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika engkau mendengar satu ta'un, satu wabah di satu tempat, di satu daerah, fala tadkhuluha, maka janganlah engkau memasukinya. Ini upaya la doror wala diror juga ya, agar virus itu tidak melebar kemana-mana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Luar biasa Rasulullah, saking sayangnya terhadap umat. Kalau virus itu, wabah itu, taun itu ada di tempat tersebut, di daerah tersebut, dan engkau ada di dalamnya, fala takhruju minha, maka janganlah engkau keluar dari tempat tersebut. Kemarin di hotel apa itu, Gubernur Anies Baswedan itu menemukan ada sampel virus ini. Ada orang yang melakukan spa atau apa itu. Nah, itu keputusan dari pemerintah bagus. Orang yang masih di dalam itu tidak boleh keluar selama 2 minggu. Dan orang yang pernah spa di situ, spa itu apa sih Pak? Message ya. Itu harus melaporkan. Itu bagus. Itu tindakan agar tidak melebar kemana-mana. La dororo wala diror. Kalau orang yang di dalam itu keluar, boleh jadi menyebar lagi kemana-mana. Di Darut Tauhid A'agim sudah meliburkan, tapi ini kayaknya masih semangat di sini Pak. Insya Allah aman semua. Sudah meliburkan, memulangkan seluruh santri-santrinya ya dalam rangka la dororo wala diror tadi itu. Bukan takut, bukan. Ini upaya fisik. Kalau umur itu kan urusan Allah Pak ya. Kalau udah habis ya sudah. Ini upaya fisik karena Rasulullah pun mencontohkannya. Harus ada usaha lahir. Padahal Rasulullah itu maksum, dijaga Pak. Tetapi masih menyuruh sahabat untuk berupaya. Beliau sendiri berupaya. Bahkan beliau mencontohkan ketika perang itu menggunakan baju besi. Kan seharusnya nggak perlu Pak. Untuk apa baju besi? Sudah maksum, dijaga oleh Allah. Ribuan malaikat di belakang Rasulullah. Bahkan menawarkan kalau mau gunung-gunung itu saya timpakan kepada orang kafir itu. Beliau masih berupaya pakai baju besi itu. Jadi upaya itu penting karena al-harokah barokah. Gerak itu yang membuat berkah Pak. Siapa yang melahirkan Nabi Isa Pak? Sayyidah Maryam. Ini salah satu pemimpin wanita nanti di surga. Ada 4 pemimpin wanita itu. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, sama Sayyidah Maryam. Itu ketika melahirkan kalau tidak salah, lemas Pak beliau itu ya. Kemudian duduk di bawah pohon kurma. Kata Allah, gerakan pohon kurma itu akan jatuh kurma-kurma yang ada di atasnya. Gak mungkin Pak kemudian digoyang-goyang Pak ya. Kurmanya besar, tapi Allah menyuruh gerakan, goyangkan. Ya, geraklah begitu. Senggollah begitu. Dalam keadaan lemes. Akhirnya berjatuhan. Nah, itu gerak al-harokah barokah itu begitu. Kalau kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, al-hayatu harokah
wal mautu sukut faman lam yataharrak fahuwa mayyitun qabla ajali. Hidup itu bergerak, memberi manfaat maksudnya. Wal mautu sukut, mati itu diam, tidak memberi manfaat. Faman lam yataharrak fahuwa mayyitun qabla ajali. Siapa yang tidak bergerak, tidak memberi manfaat, fahuwa mayyitun qabla ajali, maka dia telah mati sebelum ajalnya datang. Itu Kiai Ali Mustafa Yakub. Begitupun dalam mencari rizki, harus ada gerak, walaupun ada makom-makomnya Pak ya. Ada makom orang itu makom tajrid, ada makom usaha. Ada orang nggak kerja, hanya kerjaannya mengajar, ngurus santri, memperhatikan umat, tapi tidak kekurangan. Ya bergerak juga, cuma bergeraknya bukan bergerak usaha, bukan. Itu makom tajrid. Justru kalau usaha dia malah nggak baik, mungkin ditipu atau. Tapi ada yang mencari rezeki itu ada yang makom usaha. Ya kalau usaha jangan mau tajrid, jangan. Udah usaha saja, dua-duanya ibadah, bagus itu. Kan ada satu kisah. Ini kalau tidak salah kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Berdebat masalah rizki. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus diupayakan dengan fisik. Kalau Imam Malik nggak perlu, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdebat antara guru dengan murid itu. Nah, di tengah jalan setelah berdebat keluar Imam Syafi'i melihat ada satu kebun yang sedang dipanen itu. Coba kalau saya bantu, siapa tahu saya dikasih upah gitu. Dibantu oleh Imam Syafi'i kebun itu selesai, betul diberikan upah, dikasih buah-buahan pulangnya. Kemudian bertemu dengan gurunya sambil nyindir begitu. Alhamdulillah guru, tadi saya habis bantu ada orang sedang panen. Ini ada sedikit buah-buahan. Sambil nyindir. Ini kalau rezeki itu harus diupayakan begitu. Harus kerja fisik menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i pada saat itu. Kemudian karena Imam Malik pinter gurunya, alhamdulillah saya juga sekarang dapat rezeki begitu. Padahal dari tadi saya nggak kerja. Dari tadi saya cuma belajar mengajar begitu. Akhirnya antara guru dengan murid tertawa dengan bersyukur begitu. Dua-duanya benar Pak. Yang satu memahami rezekinya dengan fisik, yang satu bergerak juga sama. Yang satu mengajar gitu. Nah itu kalau dalam bahasa tasawuf ada makom tajrid, ada makom usaha tadi itu. Ini ayah saya itu pernah usaha ditipu Pak. Ayah saya pernah megang perumahan gini, miliaran tertipu. Terus kakek saya itu bilang, nama ayah saya Deden Abdul Hakim, moal kena kuletak sen, tidak akan kena lumpur. Makanya ayah saya sampai usia 60 lebih itu Pak, ininya kakinya itu bersih, tidak ada perpecahan suku itu. Bapak kan ada perpecahan suku. Romehen kalau kata orang Sunda. Itu ayah saya di usia tua itu bersih Pak, mulus. Kenapa? Karena nggak pernah masuk ke lumpur itu, nggak pernah masuk ke empang. Dulu waktu kecil tuh disuruh kakek, sini ayo bantu, santri-santri pada kerja. Loncat nggak mau kabur itu. Kata kakek saya, dia emang nggak bakal kena lumpur seumur hidupnya. Mungkin doa juga itu kakek saya. Maka sampai sekarang ayah saya nggak punya usaha apa-apa. Ya kerjaannya ngajar, ceramah. Malah semua pejabat datang semua ke rumah. Nggak kekurangan lah. Mungkin dikasih makom tajrid mungkin. Karena beberapa kali usaha ditipu. Nggak berhasil maksudnya, nggak berhasil. Ya. Jadi itu kembali kepada Bapak. Seperti apa Bapak diberikan makom pada saat ini. Ya. Nah Rasulullah mengatakan la tudimun nadhar ilal majdumin, itu juga dalam rangka upaya fisik, harus ada gerak. Hanya mungkin Indonesia ini terlambat, akhirnya masuk juga gitu. Tadi doa yang saya baca itu mudah-mudahan menjadi upaya batin selain upaya fisik Pak ya.
Jangan makan, masa bangkai dimakan, tikus di sop, kucing dimakan, aduh. Makanya diharamkan makanan-makanan yang khabith itu, karena akibatnya seperti itu, Pak. Akibat orang melanggar perintah-perintah Allah itu ya begitu. Maka ada para ulama yang memakruhkan kalau ada ikan makanannya kotoran manusia. Ada kan Pak yang begitu Pak ya, hidup lele gitu. Kenapa? Karena kotor. Manusia itu suci, tidak boleh makanan-makanan yang kotor. Innama harrama alaikumul maitata, bangke, waddama, darah, wal khinzir, babi. Itu kan kenapa dilarang? Karena merusak. Nah, yang saya lihat wallahu alam di video itu, tikus kecil-kecil masih hidup. Dicocolin apa itu? Saus tiram dimakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu selain upaya fisik tadi, bersih, wudu, mandi, juga upaya batin. Tadi doa yang saya baca itu, Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit belang-belang, wal junun, dari penyakit gila, wal juzam, dari penyakit kusta, ini wabah pada masa Nabi, wa min sayyi'il asqam, dan dari keburukan-keburukan penyakit. Ini kalau bisa Bapak baca. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sedikit lagi Pak ya, kayaknya baru ngaji nih saya. Udah jam segini aja. Selain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa lagi yang tadi saya baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Itu kata Rasulullah, siapa yang baca 3 kali lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yusbih, dia tidak akan tertimpa musibah yang mendadak, kecelakaan yang mendadak, virus bahaya, penyakit yang mendadak, hatta yusbih, sampai pagi hari. Kalau dibacanya sore hari. Wa man qalaha hina yusbih 3 marrat lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Siapa yang bacanya pagi hari 3 kali, dia tidak akan tertimpa satu bahaya, satu madarat, satu penyakit, satu virus sampai sore hari. Diupayakan membacanya tiap hari. Hafal semua Pak ya? Mudah-mudahan hafal semua. Ada yang belum hafal Pak Haji? Insyaallah hafal. Bismillahi, mari. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau ada satu doa lagi, kata Nabi, siapa yang membaca doa ini di satu tempat, di satu daerah, maka ia akan selamat selama di daerah tersebut, di tempat tersebut, sampai pulang. Apa doanya Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu diamalkan tiap hari. Bapak berkunjung ke satu daerah, ke mall misalnya, ke pasar, sampai ke situ baca doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka dia akan diberikan keamanan, keselamatan selama berada di tempat tersebut sampai pulang. Pendek-pendek tapi perlu kita amalkan. Ya, ini upaya lahir, upaya batin, termasuk mengamalkan hadis la dororo wala diroro itu. Atau memperbanyak istighfar juga, bagian daripada menghilangkan bala, musibah. Apa dalam Quran Pak? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka, orang-orang kafir itu tidak akan diazab. Jadi dulu orang-orang musyrik itu menantang Rasulullah. Kalau benar saya salah, kata Abu Jahal, maka Allah akan memberikan musibah. Kemudian turun ayat ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka, termasuk orang kafir. Wa anta fihim, selama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya.
Maka umat Rasulullah tidak akan diazab dengan azab isti'sal sampai ke akar-akarnya, tetapi adabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu Allah tidak akan mengazab mereka selama ada orang yang beristighfar itu. Jadi istighfar dapat menangkal azab. Dapat menangkal azab. Jadi memperbanyak istighfar, Pak ya. Syukur-syukur baca sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli maghfiratan min 'indik faghfirli maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Guru saya Profesor Wahbah Zuhaili itu menganjurkan santri-santri di Darussunnah agar tidak meninggalkan istighfar sehari 100 kali, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, kemudian la ilaha illallah tahlil 100 kali. Ini upaya batin, selain juga pahalanya luar biasa. Terakhir, upaya pencegahan batin itu adalah dengan bersyukur. Dalam Quran, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Jadi syukur itu bisa menangkal azab. Syukur itu maksudnya tidak sekedar alhamdulillah, itu bagian daripada syukur, Pak. Tetapi berupaya menggunakan seluruh nikmat Allah ini untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Itu syukur. Jadi istighfar, syukur, dan memperbanyak sholawat, karena seolah-olah ada Nabi di situ. Itu bagian daripada upaya batin menangkal bahaya-bahaya tadi itu. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Pak ya, ada yang bertanya, apakah wabah corona ini bagian daripada azab? Itu ada orang ngomong begitu tuh. Ini azab katanya ini. Nah, kita nggak boleh sembarangan, Pak ya, menuduh orang terkena azab. Itu harus hati-hati juga. Apalagi tadi saya sampaikan, azab itu tidak diberikan kepada umat Rasulullah dengan bentuk isti'sal sampai ke akar-akarnya, enggak. Yang adzabul isti'sal diberikan kepada umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, yang sampai semuanya habis, enggak tersisa. Yang tersisa hanya orang yang beriman saja. Nabi Lut dengan hujan batu, kalau Nabi Nuh dengan banjir bandang itu. Nah, umat Rasulullah tidak diazab. Nah, saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat itu, setidaknya ada 6 kita kalau mau memahami musibah. Pertama, musibah diberikan itu sebagai bentuk ujian keimanan. Jadi Bapak kalau sudah mengaku beriman, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Pasti diuji, diberikan musibah. Apa dalam Quran? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan saya beriman kemudian ditinggalkan begitu saja? Enggak, pasti diuji. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua, percepat aja. Musibah ujian diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Siapa orang yang paling pedih ujiannya di dunia? Nabi mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi. Summal auliya, kemudian para wali. Dalam riwayat yang lain, summas solihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Jadi musibah, bala, penyakit, ujian diberikan kepada seseorang, kepada manusia itu sebagai bentuk peningkatan derajat. Sama seperti orang kalau mau naik kelas itu diberikan ujian-ujian. Kenapa ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau anak gede baru.
Mau apa? Es krim ya? Permen? Yang ketiga, singkat saja, musibah, ujian, cobaan itu diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Itu dalam hadis, siapa saja seorang mukmin atau tidak seorang mukmin kemudian tertusuk duri, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginya satu derajat dan menghapus baginya satu kesalahan. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Yang keempat, sebagai bentuk mahabbah, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Idza habballahu 'abdan ibtalahu, dalam riwayat Imam Ahmad. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan bala, ujian, musibah terhadap orang tersebut. Makanya wajar para wali, orang-orang soleh itu banyak yang kena ujian. Itu sebagai bentuk mahabbah Allah terhadap mereka. Yang kelima, sebagai bentuk indar, peringatan. Ada orang yang hobinya maksiat, diajak kebaikan susah, kerjaannya maksiat terus. Terkadang orang seperti ini diberikan indar, peringatan, rumahnya kebakaran semua, anaknya mati semua, lumpuh dia misalnya, tidak bisa ngomong. Itu sebagai bentuk indar. Hati-hati juga. Yang terakhir, yang keenam, musibah diberikan sebagai azab, tetapi bukan adzabul isti'sal yang sampai ke akar-akarnya, bukan. Hanya adzabul musibah saja. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran apa, Pak Haji? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap ujian, terhadap fitnah, terhadap musibah yang tidak hanya diberikan kepada orang yang zalim saja, orang soleh pun akan terkena, tertimpa kalau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau masih ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan dikatakan sebagai azab. Hati-hati, karena azab itu karakternya biasanya menghanguskan, membinasakan. Ya, jadi dari 6 ini, wabah corona termasuk yang mana? Ya mungkin ada di salah satu. Kalau orang soleh ya sebagai mahabbah daripada Allah. Kalau orang yang ahli maksiat ya sebagai indar mungkin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau salat isyraq.